Mana buktinya gitu? Mana buktinya? Ketika ditinggalkan, dia bingung, dia harus kemana lagi. Dia udah bakar kapal, teman-teman. Dia berangkat dari Asbahan, dari kota Jai, dia ke Syam, dia nggak tahu lagi punya siapa lagi. Akhirnya dia bertemu dengan seseorang yang baik dan diajak untuk tinggal bersamanya. Dan ketika dia tinggal bersamanya, baru dia menemukan sosok yang sebenar-benarnya harus dia ikuti. Dan dia senang banget belajar dengan orang tersebut. Ternyata orang tersebut itu soleh. Sampai dia berkata, tidak ada yang aku jumpai sesoleh orang ini. Tidak ada orang yang sejuhud orang ini. Sehingga dia nikmatin kebersamaannya dan dia belajar. Sampai waktu tersebut, itu berjalannya waktu, orang yang dia ikuti tersebut, yang dia pelajari, itu sudah menua dan sudah sakit-sakitan, teman-teman. Dan ajal sudah dekat. Tiba waktunya orang tersebut ini sakaratul maut, teman-teman. Dan dia sedih sekali, anak muda ini. Dan ketika sakaratul maut, dia ingin meminta nasihat dari gurunya, dari sang guru. Wahai sang guru, engkau tahu keadaanku ini seperti apa. Kalau engkau meninggal, insya Allah engkau masuk surga karena ilmunya sudah besar. Tapi gimana denganku yang baru menimba ilmu sedikit saja? Lalu sang guru mengatakan, wahai anakku, ada orang yang komitmennya sama dengan kita. Orang ini tinggal di Al-Mausil, katanya. Pergilah engkau ke sana dan belajarlah dengannya. Lalu tidak lama guru ini memberikan pesan, pergilah anak muda ini ke Al-Mausil. Dia datengin tuh Al-Mausil, teman-teman. Dia nggak tetap cuma di situ, dia datengin ke Al-Mausil. Ketika sampai di Al-Mausil, dia ketemu sama orangnya dan dia bertemu dan dia belajar dan dia sampai berpikir, benar, ini seperti guruku sebelumnya, juhudnya sama, semuanya sama dan aku ingin belajar dengannya. Akhirnya apa, teman-teman? Anak muda ini belajar dengan gurunya yang ada di Al-Mausil. Keadaan mulai sama, teman-teman. Gurunya sudah juga menua dan sudah sakit-sakitan. Pada akhirnya apa? Kejadiannya sama dengan yang pertama. Ya, ketika sudah sakaratul maut, anak muda ini itu minta nasihat juga kepada sang guru. Engkau tahu keadaanku sama seperti itu. Gimana aku minta nasihat kepadamu? Bagaimana aku nantinya belajar? Akhirnya guru yang ada di Al-Mausil itu memberikan nasihat bahwa anakku, sesungguhnya tidak ada yang komitmen seperti kita kecuali orang yang ada di An-Nisibin. Dia berangkat ke Nisibin. Setelah memberikan pesan tersebut, gurunya meninggal juga. Lalu anak muda ini pergi lagi ke Nisibin, teman-teman. Ketemu lagi sama orang yang dibicarakan oleh gurunya, lalu dia belajar, lalu dia berkhidmat, dia melayani. Ternyata kejadiannya sama lagi, teman-teman. Kejadiannya sama lagi. Di Nisibin gurunya sudah mulai menua dan sakaratul maut. Ya, sehingga anak muda ini juga meminta nasihat sama gurunya yang ada di An-Nisibin. Di Nisibin gurunya memberikan informasi bahwa anak muda atau anakku tidak ada yang komitmennya sama denganku kecuali orang yang ada di Amuriah. Kalau dari An-Nisibin dia berangkat lagi ke Amuriah, teman-teman, untuk menimba ilmu. Bayangin, teman-teman, untuk mencari kebenaran. Untuk mencari kebenaran, dia dari J, lalu dia ke Sam, lalu dia ke Al-Mausil, lalu dia ke An-Nisibin. Dari Nisibin dia ke Amuriah. Di Amuriah juga sama ya, teman-teman. Ternyata dia ketemu lagi dengan guru yang sama. Ya. Ya mungkin Pak Lukman ceritanya bosan banget sih kayak gitu aja ya.
gitu ya. Tapi begitulah yang terjadi teman-teman. Luar biasa perjuangan anak muda ini. Pak Lukman, saya udah mulai ngantuk ini pagi-pagi ini, udah mau baca Bismika Allahumma ayah Bismika amut gitu. Ya. Emang begitu teman-teman ceritanya. Kita aja yang denger-dengernya itu bosan. Gimana dia ngejalanin anak muda ini? Dia pergi dari J, dia pergi ke Syam, dari Syam dia pergi ke Al-Mausil, dari Al-Mausil dia pergi ke Nisibin, Nisibin dia pergi ke Amuriyah. Kita dengerinnya bosan, dengar cerita yang sama. Di Amuriyah teman-teman, dia juga bertemu dengan gurunya, lalu gurunya juga sakaratul maut juga. Lalu anak muda ini bertanya, apa nasihat yang engkau berikan sang guru sebelum engkau meninggal? Ada jawaban yang berbeda di Amuriyah teman-teman. Ada jawaban yang berbeda. Guru di Amuriyah, dia sampaikan, wahai anak muda, akan tiba seorang nabi dan engkau ikut dengannya. Nabi ini dikasih clue sama gurunya yang di Amuriyah. Nabi ini akan hadir dan menetap di negeri Arab. Di negeri Arab. Tandanya, negeri yang banyak batu hitam dan banyak pohon kurma. Setelah dikasih pesan tersebut, gurunya di Amuriyah itu meninggal. Meninggal teman-teman. Terus lantas gimana caranya anak muda ini? Berangkat teman-teman. Nah, alhamdulillah saat itu anak muda ini punya usaha teman-teman. Dia punya seekor sapi sama seekor domba. Pada saat itu ada rombongan orang yang ingin berangkat ke negeri Arab. Ditanya, wah engkau mau kemana? Saya mau pergi ke negeri Arab. Saya ikut dong, saya punya nih satu sapi, saya punya satu domba. Bayangin teman-teman. Dia korbanin tuh semuanya lagi. Untuk dia bisa ikut cari kebenaran, dia akhirnya ikut sama rombongan itu teman-teman. Dia jual tuh sapinya, dia jual dombanya, dia ikut bareng-bareng sama anak muda. Ketika di jalan teman-teman luar biasa teman-teman, dia dapat cobaan, dia diuji teman-teman. Ternyata rombongan tersebut itu apa? Jahat. Jahat teman-teman. Dia dijahatin lalu datang gerombolan orang Yahudi. Lalu dia dijual sebagai budak, teman-teman. Budak. Dari bangsawan. Dia lari nyari kebenaran ke Syam. Dia nyari kebenaran ke Al-Muasil, ke Nisibin, ke Amuriyah. Terus dia jadi budak. Di tengah jalan dijual jadi budak. Anak bangsawan dijual jadi budak, teman-teman. Lalu dibawa sama orang Yahudi. Terus dibawa sama orang Yahudi. Dia lihat pas dibawa ternyata ada pohon korma. Dia bukan sedih jadi budak, dia malah seneng, ya Allah ada pohon korma. Inikah negeri Arab? Dia udah berharap seperti itu teman-teman, tapi ternyata negeri itu bukan negeri Arab. Belum sampai ke negeri Arab deh. Lalu dia sampai ke tempat tersebut dan dia bekerja sebagai seorang budak. Hari-hari, bayangin teman-teman, bangsawan jadi budak. Oh datanglah seorang sepupu dari Yahudi ini. Datang sepupu dari Yahudi ini, ngelihat anak muda ini cukup tertarik. Nih anak muda keren juga, badan bagus misalkan. Untuk jadi budak bagus nih. Akhirnya ditawar sama Yahudi yang sepupunya tersebut. Ditawar, oke, deal, dibawa lagi teman-teman. Anak muda ini dibawa lagi. Dibawa lagi anak muda ini. Lalu dia lihat di perjalanan ternyata benar ada pohon kormanya lebih banyak. Ternyata dia dibawa kemana? Ke Madinah, teman-teman. Dia nggak sedih, dia jadi budak. Dia malah senang, ya Allah, di mana ini pohon kormanya makin banyak. Ternyata Allah tunjukkan dia, ketika dia nyari kebenaran, kan itu begitu, teman-teman. Kita nyari kebenaran, Allah tunjukin itu kita ke jalan yang benar. Allah atur, meskipun kita juga nggak tahu dikasih tunjuk sama Allah seperti apa. Tapi ketika niat kita baik, ketika niat kita untuk menegakkan agama Allah, ketika nyari kebenaran, Allah tunjukin. Walau kita nggak sadar, kita ditunjukin jalan yang benar. Anak muda ini jadi budak, teman-teman. Akhirnya ditunjukin sampai ke kota Madinah. Singkat cerita, teman-teman, waktu itu anak muda ini sedang bekerja. Dan dia sedang naik di atap pohon korma. Di atap pohon korma. Ininya, teman-teman, sedih nih ya. Luar biasa, teman-teman nih. Ya. Orang Yahudi tersebut itu sedang ngamatin anak muda ini di atas. Jadi dia tuh dikasih tugas sama majikannya itu ngambil korma di atas, teman-teman. Ngambil korma di atas, lalu ditungguin sama majikannya di bawah. Datanglah satu sepupunya juga orang Yahudi ini di bawah.
Nah, anak muda ini lagi ngambilin korma, dia dengar pembicaraan majikannya. Majikannya bilang begini, teman-teman. Lo tahu nggak sih? Ada loh. Ada rombongan yang nantinya akan datang ke Madinah. Digituin, teman-teman. Dia dengar obrolan itu. Terus majikannya bilang, katanya sih dia nabi. Suara tersebut tuh sampai ke anak muda yang di atas. Sampai-sampai anak muda cerita di dalam riwayat tersebut, dia sampai menggigil teman-teman di atas, dan dia pengen jatuh ke bawah. Karena dia dengar tuh bahwa akan datang ke Madinah rombongan, dan dia itu seorang nabi. Lalu dia merinding, orang yang selama ini dia tunggu, orang yang selama ini dia usahakan untuk dia bertemu, itu disampaikan. Lalu dia turun. Dia sampai, di saat itu diceritakan ya, di riwayat, anak muda itu sampai lupa jati dirinya itu sebagai budak. Lalu dia turun, dia bilang sama majikannya begini, teman-teman. Engkau ngomong apa tadi? Ulang. Engkau ngomong apa tadi? Ulang. Dia ngomong kayak gitu. Terus sama majikannya ini, lu tau nggak, lu tuh budak, celaka lu. Kayak gitu, teman-teman. Sampai di riwayat itu digampar, teman-teman, ditampol, teman-teman. Wah, bangsawan digituin, teman-teman. Lu kerja lagi deh, balik lagi sana, kerja lagi, teman-teman, kerja lagi. Anak muda luar biasa. Sampai akhirnya dia terus cari berita tersebut, terus dia dapat kabar, singkat cerita teman-teman semuanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu udah sampai ke Kuba, teman-teman. Terus dia ingat, kita balik lagi, dia ingat ke gurunya yang di Amuriyah. Gurunya itu berpesan sama dia bahwa Nabi itu ada 3 tanda. Tanda yang pertama, Nabi tidak menerima sedekah. Tanda yang kedua, Nabi menerima hadiah. Tanda yang ketiga, ada tanda kenabian di antara punggungnya. Nah, anak muda ini mulai mencari kebenaran tersebut, dan dia dengar bahwa ada kabar bahwa Nabi itu ada di Kuba. Seketika itu dia mulai mengumpulkan makanan. Ketika makanan sudah berkumpul, dia datang ke Kuba, dan dia salam, dia bertemu sama Nabi. Lalu dia berikan makanan tersebut, dia bilang, wahai Nabi, aku lihat engkau dan sahabatmu itu sangat luar biasa. Ini saya berikan sedekah, makanan. Lalu dia mundur, pelan-pelan, tapi dari jauh dia memperhatikan. Ketika dia memperhatikan, dia lihat Nabi nggak makan, teman-teman. Nabi nggak makan. Apa kata dia? Hazawai, dan ya Allah, tanda pertamanya. Senang banget nih, teman-teman. Tanda pertamanya, ya Allah, berhasil. Tanda pertama. Dia sedih saat itu. Dia nangis, dia senang. Akhirnya dia mau buktiin tanda yang kedua. Dia kumpulin lagi makanan, ya, dia datengin Rasulullah, datengin Nabi. Lalu dia bawa makanan, dia datengin Nabi, dia sampaikan ke Nabi, wahai Nabi, wahai Rasulullah, ini ada hadiah dari saya buat engkau dan para sahabatmu. Dia mundur, dia lihat lagi, ternyata Nabi makan, teman-teman. Ya Allah, makin senang. Anak muda ini makin senang. Bayangin, teman-teman, perjuangannya. Ketika dia mau cari tanda ketiga nih, nggak mudah nih tanda ketiga. Soalnya ada di punggung. Ketika itu Nabi Rasulullah SAW sedang ada di Baqi, teman-teman. Ada di Baqi. Sedang proses menguburkan sahabat yang meninggal. Lalu anak muda ini langsung tanpa bingung-bingung lagi langsung datengin nih ke daerah yang bernama Baqi. Ketika di sana dia salam dengan Rasulullah. Ketika dia salam sama Rasulullah, dia langsung lari ke belakang. Dia cari ke belakang, kayak ngelongok gitu tuh. Ibaratnya gitulah, ya. Dia ngelongok ke belakang kok nggak ketemu. Rasulullah mulai curiga, teman-teman. Ini orang kenapa? Ini orang salaman tiba-tiba langsung lari ke belakang. Kenapa? Rasulullah tahu. Rasulullah tahu bahwa Salman ingin menginginkan sesuatu. Ya, anak muda itu bernama Salman, teman-teman. Salman Al-Farisi, teman-teman. Anak muda itu Salman Al-Farisi. Ya. Nabi tahu Salman pengen menginginkan sesuatu, lalu Nabi singkap bajunya sedikit untuk menunjukkan tandanya. Ketika Salman melihat, ya Allah, nangis Salman. Lalu dia peluk Rasulullah. Ya Rasulullah, saya berjuang ya Rasulullah. Ini engkau Rasulullah. Dia peluk, dia nangis, teman-teman, dia nangis.
Bayangin teman-teman, untuk menuntut kebenaran teman-teman, dari J lalu ke Syam, Syam lalu ke Al-Muasil, Al-Muasil ke Nisibin, Nisibin ke Amuriyah, dari Amuriyah jadi budak teman-teman, jadi budak nggak nangis, jadi budak nggak takut. Dia senang karena di situ ternyata negeri Arab, langsung ketemu sama Rasulullah langsung diajak, wahai sini anak muda, kenapa engkau ceritakan kepadaku, ceritakan semua kisah sedihnya teman-teman. Dan mungkin kita bisa ambil ibrah dari situ ya teman-teman, bahwa ternyata teman-teman Allah itu nggak biarin kita begitu saja. Allah tuh udah ngetes kita semua. Maka Allah tuh tahu ya orang yang betul-betul beriman atas nama Islam, atau orang-orang yang menamakan dirinya itu Islam tapi cuman main-main aja. Dan disitulah kita bisa ambil ibrah bahwa anak muda seharusnya ketika kita menuntut ilmu, kita mencari kebenaran, itu harusnya kita senang. Ya, kita nggak ngelihat lagi gimana nominalnya, berapa nominalnya. Nggak akan ada lagi seperti itu. Mungkin kita bisa dapat ibrah dari situ. Mungkin nanti ada tambahan karena saya juga menyampaikannya tidak terlalu mungkin jelas, mohon maaf. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.